Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margareta Sitohang dengan NIM 08051382025098. Nah, jadi saya dari kelas B. Di sini saya ingin membuat video untuk laporan dasar-dasar akustik dengan judul pengenalan alat akustik, yaitu alat echo sounder. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk melakukan materi tentang materi pengenalan alat ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu echo sounder. Nah, jadi seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Prasetyo et al. Pada tahun 2019, di mana dia mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang lebih besar daripada daratannya. Nah, jadi sekitar 2/3 bagian dari luas daerah negara Indonesia ini adalah wilayah perairan. Nah, jadi di mana wilayah perairan ini, khususnya wilayah laut di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar, keperluan budaya perikanannya juga sangat besar. Nah, jadi di mana budidaya ekosistemnya, pelayarannya, pembuatan bangunannya, pantai, dan beberapa sektornya itu otomatis berhubungan dengan laut. Dan otomatis dia tuh perlu informasi topografinya itu untuk mengoptimalkan hasilnya, di mana dia itu akan membutuhkan alatnya. Jadi seperti yang kita tahu, dalam mengoptimalkan alatnya itu di sini kita memerlukan echo sounder. Nah, echo sounder itu atau yang disebut juga dengan fish finder, dia ini merupakan echo sounder yang dimana dia itu menggunakan unit layar video sebagai media tampilan echogramnya. Nah, pada umumnya echo sounder ini digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kedalaman atau level pada target yang terdeteksi. Nah, level target yang terdeteksi itu digambarkan dengan warna yang berbeda tergantung dari target yang menghasilkan echo yang diterima. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kepantulan dari variasi gelombang ikan yang ada itu dia itu berbeda berdasarkan warna-warnanya. Nah, echo sounder ini juga biasanya tidak dilengkapi dengan unit dan media penyimpanan data, sehingga echogram yang ditampilkan hanyalah bersifat sementara. Nah, jadi untuk mencari daerah penangkapan ikan dan mengamatinya itu, kita itu perlu waktu untuk dia itu bisa dioperasikan. Nah, jadi juga seperti yang dikatakan oleh Kautsar et al. Pada tahun 2013, di mana echo sounder itu menggunakan prinsip akustik untuk cara kerja merekam kedalaman dasar lautnya. Nah, jadi echo sounder ini terdapat beberapa tipe, yaitu echo sounder multi-beam dan echo sounder single beam. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Febrianto et al. Pada tahun 2015, single beam echo sounder itu merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran suara tunggal. Nah, jadi di mana sistem single beam ini secara umum mempunyai susunan. Nah, dia itu susunannya terdapat transducer atau juga yang disebut dengan receiver. Dia itu terpasang pada lambung kedua kapal atau sisi bantalan pada kapal. Nah, biasanya sistem ini tuh mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikannya. Nah, dan transceiver dia itu terpasang pada lambung kapal yang dia itu mengirimkan pulsa akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam atau sorot pancarannya. Nah, jadi secara langsung juga dia itu dapat menyusuri bawah kolom airnya. Nah, jadi energi akustik itu memancarkan gelombang suara sampai ke dasar laut dan pantulannya itu diterima kembali oleh transceiver. Nah, jadi untuk memperoleh hasilnya itu kita memerlukan transceiver dan receiver. Nah, jadi juga seperti yang dikatakan oleh Bramadi et al. Pada tahun 2017, di mana ia mengatakan bahwa multi-beam echo sounder ini adalah alat pemancar sonar yang digunakan untuk proses pemeruman dalam survei hidrografi. Nah, jadi multi-beam echo sounder ini dalam proses pengukurannya itu dia tuh identik dengan single beam echo sounder. Nah, perbedaannya itu hanya dari jumlah beamnya yang dipancarkan oleh masing-masing instrumen. Nah, biasanya single beam echo sounder ini hanya memancarkan satu beam saja, yaitu beam nadir di setiap pancarannya. Nah, dia itu berbeda dengan multi-beam echo sounder, di mana multi-beam echo sounder ini dia tuh mampu memancarkan sampai dengan 256 beam di setiap pancarannya. Nah, jadi sehingga itulah dia yang ngebuat dia itu multi beam dan itulah dia yang membuat single beam. Sebenarnya dia itu memiliki arti yang sama, perbedaannya itu hanya dari jumlah pancarannya saja. Nah, jadi echo sounder multi beam itu juga dia itu lebih efektif digunakan dalam pemeruman di area survei yang cukup luas. Nah, untuk saya seperti kegiatan
untuk menggunakan multiband itu, dia itu akan menghasilkan data yang lebih detail, dan karena dia itu tidak ada di dasar perairan yang terlewatkan dari sapuan BIM karena banyaknya jumlah pacarannya, dia itu akan menghasilkan pemodelan dasar perairan yang jelas dan hasil yang sebenarnya. Nah, jadi juga seperti yang kita ketahui yang diajarkan pada praktikum kemarin, bahwasanya Echo Sounder itu memiliki alat yaitu yang disebut dengan Echo Sounder Fish Finder. Nah, jadi alatnya itu dia itu dilakukan dengan penekanan tombol atau keypad yang dia itu disediakan pada bagian unit Echo Soundernya. Nah, jadi dimana setiap kita melakukan penekanan tombol, maka pesan tersebut itu akan ditampilkan pada videonya, yaitu Visual Display Unit. Nah, jadi pada alat ini dia itu terdapat beberapa tombol, yaitu tombol power, tombol range, tombol rocker, tombol mark, tombol select, tombol home, tombol menu, tombol display, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu kegunaan dan fungsi-fungsi dari tombol tersebut. Nah, jadi tombol power itu dimana seperti yang kita tahu, power yaitu tombol ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan, atau juga dia ini bisa mengatur tingkat kecerahan layar pada alat Echo Sounder Fish Finder ini. Nah, selanjutnya itu ada range, di mana range ini dia tuh bisa mengatur jarak variabel yang ada pada sonar Echo Sounder Fish ini. Nah, jadi dia tuh bisa memperbesar tampilan pada display, bisa memperkecil tampilan, dia tuh juga bisa menggeser tampilannya ke atas, bisa menggesernya ke bawah seperti yang kita inginkan. Nah, jadi yang ketiga itu ada tombol rocker, di mana tombolnya ini dia tuh bisa mengarahkan tanda petunjuk ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan dia tuh bisa seperti menunjuk ke arah yang kita inginkan, dan dia tuh bisa juga fungsi untuk memasukkan data area. Nah, jadi selanjutnya itu ada tombol mark, dimana seperti artinya tanda titik. Mark itu adalah dia tuh jadi kita tuh bisa memberi tanda titik pada stasiun area yang kita masukkan ke dalam alat Echo Sounder ini. Nah, selanjutnya itu ada select itu untuk memilih pilihan area yang spesifik gitu. Nah, selanjutnya itu home ini seperti tampilan umum gitu. Jadi di bagian home ini jika kita menekannya, kita akan kembali ke menu utamanya. Nah, selanjutnya itu ada menu, di mana menu ini tuh dia itu berfungsi untuk mengatur variabel tambahan, dan dia itu berkonfigurasi dengan pilihannya, serta dia itu juga bisa berfungsi dengan cara untuk agar kita bisa kembali ke layar sebelumnya. Jadi kita tinggal menekan tanda menu dan kita bisa kembali ke layar yang sebelumnya kita tekan. Nah, yang terakhir ada display. Display ini untuk menampilkan hasil pendeteksian pada alat Echo Sounder ini. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan dari materi Echo Sounder Fish Finder ini yaitu di mana Echo Sounder ini tuh dapat mengukur kedalaman air dengan cara membangkitkan pulsa akustik pendeknya, yaitu dengan menggunakan alatnya yang dipancarkan ke dasar air, kemudian kembali ke titik dasar air itu. Nah, jadi sekian hasil laporan saya untuk materi pengenalan alat akustik yaitu Echo Sounder Fish Finder. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.